Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Pondoro channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Dan mudah-mudahan channel ini bisa menjadi motivator untuk rekan-rekan pemula dalam bermain merpati ya. Dan juga untuk teman-teman yang mungkin ada masalah atau ada hal yang ingin ditanyakan, silakan ya komen saja di kolom komentar. Kalau seandainya saya bisa akan saya jawab sebisa dan sepengalaman saya ya. Hari ini saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan dari Mas Agam ya. Mas Agam ingin mengetahui mungkin lebih rinci atau ingin mengulang lagi ya jenis-jenis mata yang menandakan bahwa burung itu punya speed yang bagus ya. Ini saya ambil referensinya sebenarnya dari artikelnya Mr. Bremen kalau tidak salah. Mr. Bremen yang dari Belgia atau dari mana ya, saya lupa itu. Yang menuliskan bahwa untuk speed seekor merpati itu bisa dilihat dari mata ya. Dan biasanya karena bermain merpati pos itu Mr. Bremen itu istilahnya menandai atau kalau bahasa Jawanya itu niteni ya. Niteni kalau burung yang punya tekstur mata yang seperti apa, yang punya speed bagus saat terbang ya. Dan juga ada jenis tekstur mata yang menandakan bahwa itu jenis burung-burung yang mampu terbang lama ya. Tapi kini biasanya juga saya perhatikan berlaku juga untuk burung-burung biasa ya. Maksudnya burung yang kita mainkan di sini. Walaupun dia bukan burung pos, tapi setelah saya amati tekstur mata itu yang bintik-bintik itu tersusun nanti akan terlihat kayak semburat ya, kayak membentuk semacam sapuan gitu ya. Nah itu kalau untuk mata putih itu kentara sekali ya, biasanya kentara sekali. Kalau itu jenis sapuan yang bagaimana ya, yang sapuan dari lingkaran itu keluar begini, atau yang model dia melingkar mengikuti bentuk mata itu ya. Itu mungkin untuk teman-teman yang belum terbiasa melihat, mungkin kalau yang agak kurang jelas itu mungkin nggak tampak ya. Tapi coba perhatikan dengan seksama ya. Itu biasanya tetap ya untuk mata burung itu biasanya ada dua jenis itu. Dan kalaupun seandainya tidak tampak, mungkin karena kita yang tidak teliti ya, atau bahkan mungkin ada memang yang tidak ada alurnya, tapi selama saya melihat itu biasanya ada alurnya. Walaupun itu setelah saya lihat lama sekali baru, oh ini berjenisnya yang semburat keluar atau yang melingkar ya motifnya ya. Kalau yang ini ya teman-teman, ini saya beli di pasar 4 atau 5 hari yang lalu ya. Ini kebetulan mata putih dan ini badannya agak pos ya, ini dia agak kasar tapi paruhnya runcing sekali, ini runcing dan tipis. Ini jenis-jenis gersik ya untuk paruhnya. Dan ini badannya ada posnya seperti yang saya katakan di video sebelumnya. Ini kalau mata putih biasanya ada turunan posnya ya, ada silangan posnya. Kita akan lihat semburatnya, ini semburat yang keluar atau yang melingkar ya.
Coba akan saya dekatkan, mungkin kentara ya, kok nggak kelihatan ya, kurang jelas ya. Kalau ini menurut pengamatan saya ini semburatnya keluar ya, jadi ini burung-burung yang punya speed bagus ya. Kok nggak jelas ya kameranya, woi, tunggu saya hapus. ini teman-teman, kelihatan nggak ya? Aduh, kameranya kurang bagus teman-teman. Aduh, nanti satu saat kalau saya udah monet dan udah punya uang, saya akan beli kamera yang bagus ya, jadi bisa untuk ngezoom yang begini ini bisa tampak jelas. Tapi ini semburatnya keluar ya, ini harusnya punya speed yang bagus, tapi karena ini cewekan saya ikat gini karena takutnya nanti dia ini ya pergi ya. Karena jenis-jenis begini ini kadang-kadang dia kalau udah pergi terbuang, dia kuat sekali terbang karena baunya, badannya ini ngepos ya, ada posnya ya. Takutnya nanti dia ingat rumahnya, walaupun kemungkinan itu mungkin 50-50, tapi tetap saya jaga ya, biar dia jodoh dulu, karena saya punya pian yang akan saya latih ya, yang saya jodohin lah maksudnya. Ini biasanya terbangnya ini cepat ya, atau punya speed bagus ya. Ini bentuk-bentuk yang melingkar, coba saya ulangi lagi, siapa tahu kelihatan ya. Tetap nggak kelihatan ya, tapi saya pernah gambarkan ya di video yang beberapa video, coba di scroll ya, Mas Agam dan juga teman-teman. Itu warna Megan cewekan juga waktu itu yang saya jadikan contoh ya. Dia semburatnya keluar, kemudian memang setelah saya lepaskan dari jarak 20 atau 25 meter itu memang speednya bagus, tapi tidak saya videokan karena susah ya mau videokan burung terbang kalau sendiri, kecuali kalau ada dua orang, yang satu melepaskan, kita yang satu nyoting ya. Tapi coba saja untuk teman-teman kembali diamati ya, jenis mata yang semburatnya keluar nanti dia akan punya speed yang bagus ya waktu terbang. Itu sudah saya amati di Kolongan pun begitu, punya teman saya warna blorok, kebetulan mata putih juga, saya lihat semburatnya enggak, yang satu yang pertama saya amati dan saya katakan sama teman saya itu yang matanya biasa tapi dia semburatnya keluar ya. Saya bilang ini walaupun badannya begini, karena badannya menurut anggapan saya waktu itu kurang ya, kurang isi, tapi saya bilang ini burung ini speednya bagus. Dan ternyata memang waktu latihan, dan juga dia mengakui memang ini burung ini speednya bagus walaupun badannya begini. Kemudian ditanyakan, memang dari mana Mas melihatnya? Coba lihat matanya itu, kalau semburatnya keluar kayak ada benang-benang tipis yang membentuk garis-garis itu keluar, ini lingkarannya, kemudian ada garis-garis gitu, itu biasanya speednya bagus. Dan ternyata terbukti ya, burung itu susah sekali digandengin. Kalau nggak memang gandengannya itu punya speed yang bagus, biasanya tertinggal walaupun cuma berapa langkah istilahnya ya. Kemudian kalau yang semburatnya itu membulat mengikuti matanya itu ya, mengikuti hitam-hitam mata itu, dia titik-titik itu biasanya kan titik-titik ya kalau untuk di mata itu ya, itu titik-titiknya itu akan seperti membentuk garis yang melingkar gitu ya, mengikuti mata yang hitam itu biasanya jenis burung-burung yang kuat terbang. Itu untuk long distance istilahnya kalau di pos itu ya, itu dia akan kuat terbang terus sampai beberapa saat
kalau dibandingkan yang speednya bagus, maka daya terbangnya lebih lama yang membentuk lingkaran ya, yang itunya semburatnya itu melingkar gitu ya. Jadi kalau untuk jarak-jarak pendek biasanya mereka memakai yang semburatnya keluar supaya terbangnya cepat sampai dan bisa menjadi juara. Kalau untuk yang jarak-jarak jauh, long distance itu biasanya mereka pakai yang garis-garisnya itu melingkar ya. Coba ya Mas Agam dan teman-teman sekalian, aduh apa ya itu ya, kucing itu mecahin piring saya mungkin itu. Biasanya gitu ya, dites saja nanti akan tampak ya. Kalau burung yang kucing betul makan ayam saya daging ayam saya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Itu ya Mas Agam dan rekan-rekan sekalian, silakan perhatikan matanya dan silakan dicoba kecepatan atau speed burung itu jika semburatnya keluar dan semburatnya melingkar itu tentu akan berbeda ya. Oke, semoga ini bermanfaat sebagai referensi. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya untuk teman-teman. Ditunggu karena subscribe gratis. Dan juga agar mendapatkan notifikasi jika ada uploadan terbaru dari saya ya. Oh ya, jangan lupa kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, tidak usah ragu-ragu, ditulis saja di kolom komentar, saya akan berusaha menjawab sebaik mungkin ya. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.